Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Lia? Alhamdulillah sehat. Kemarin tuh saya tuh dapat WA ya dari Bu Lia, katanya tuh ingin ngobrol dulu nih sebelum observasi, betul ya? Iya betul. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya. Iya, di sela-sela kesibukan ya. Iya. Oke, Bu Lia nanti pas observasi itu ngajar di kelas berapa? Rencananya ngajar di kelas 9F, Bu. 9. Oke. Pelajaran apa Tina? Pelajaran matematika, tapi materinya nanti tentang bangun ruang sisi data. Ruang sisi data. Oke. Kalau tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya nanti ketika di kelas 9F itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun data. Oke, luas permukaan menyelesaikan permasalahan tentang luas permukaan bangun data. Bangun ruang sisi data. Bangun ruang sisi data ya. Ini, nah dari tujuan pembelajaran yang akan Bu Lia observasi nanti tentang luas permukaan bangun ruang sisi data, kira-kira area pengembangan mana yang akan Bu Lia kembangkan gitu? Jadi berdasarkan yang semester kemarin ya Bu, jadi sekarang yang akan diobservasi itu mengambil tentang keteraturan suasana kelas, kemudian ada beberapa profil juga yang akan dikembangkan di kelas tersebut. Salah satunya ada bernyarat kritis, kemudian gotong royong, dan juga kreatif. Ya, lumayan banyak juga ya yang mau dikembangkan. Ada suasana kelas ya, keteraturan suasana kelas, berpikir kritis, bergotong royong, dan juga berpikir kreatif ya. Nah, keteraturan suasana kelas. Nah, kira-kira dari keempat area pengembangan yang ingin Bu Lia kembangkan di pembelajaran tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar itu, nanti gimana nih untuk mewujudkannya? Strategi dari Bu Lia gimana nih untuk mewujudkan keteraturan suasana kelas, misalkan gimana? Jadi keempat itu ya, jadi kalau dari keteraturan rencananya jadi keteraturan suasana kelas itu saya membagi kelompok. Anak-anak nanti akan dibagi kelompok 5-6 orang satu kelompoknya, jadi nanti disesuaikan. Terus kelompoknya juga disesuaikan dari hasil asesmen yang itu. Asesmen ya? Iya betul. Jadi bukan keinginan siswa ya, jadi dari hasil asesmen awal mungkin ya? Betul, dari hasil asesmen awal nanti dibentuklah kelompok untuk yang keteraturan suasana kelas. Terus kalau yang berpikir kritis, kan materinya tentang bangun ruang sisi data ya, saya meminta anak-anak itu nanti akan membuat jaring-jaring rencananya. Terus dari jaring-jaring itu akan dihitung nanti luas permukaannya, jadi mereka tahu sendiri gitu. Mungkin akan dibimbing oleh saya sedikit-sedikit ya, tapi jaring-jaringnya kan dibuatnya beda-beda ya Bu, nggak ada panduannya, jadi dibebaskan Kepada siswa yang membuatnya jaring-jaringnya seperti apa? Apakah jaring-jaringnya beda setiap kelompok? Iya, jaring-jaringnya beda. Tadi kan rencananya itu 5-6 kelompok. Jadi mungkin ada yang sama, tapi 2 kelompok mungkin akan sama, yang lainnya akan berbeda. Gitu. Kalau untuk bergotong royong, kira-kira Bu Lia strateginya bagaimana? Oh iya, kalau yang bergotong royong tadi kan sudah dikelompokkan ya Bu ya. Terus rencananya itu kegiatan pembelajarannya mau pakai yang TSTS. Apa itu TSTS itu to stay. Jadi nanti ada yang menjadi presenternya, nanti sisanya akan berkunjung ke kelompok-kelompok lain. Oh iya, karena tadi membuat jaring-jaringnya beda ya tiap kelompok, jadi biar semua kebagian ya. Biar semuanya tahu materinya. Sangat kreatif ya ide dari Bu Lia ya. Oke, kalau untuk tadi kreatif, kira-kira kreatif, nah dari jaring-jaring kan awalnya mereka cuma tahu satu bangun aja tuh yang ada di kelompoknya. Nah dari jaring-jaring itu dibuat lagi, saya minta ke mereka buat membuat miniatur minimal dari 2 bangun ruang gitu. Jadi boleh kubus, kombinasi kubus dengan prisma dan yang lain-lain. Oh, jadi dari tadi luas permukaan misalkan kelompok 1 mengambilnya kubus, jadi mereka bikin miniatur yang ada kubus dan bangunnya lain. Nah, ya, bagus ya. Jadi ini bangun ruangnya bebas ya, mungkin bisa bikin rumah atau apa gitu ya, tergantung kreativitas ya.
Ya, kemudian sepertinya sudah prepare nih ya semua memiliki strategi. Nah, ada kendala tidak dari dia untuk mewujudkan strategi ini? Tidak ada kendala lagi atau masalah yang lain? Kendalanya mungkin ketika saat pembelajarannya ya Bu ya, kan tadi dibagi kelompok nanti akan ada yang jadi tamu, ada yang jadi penyajinya gitu kan. Kadang suka ada yang nggak mau ya, ada aku nggak mau ya, dari sini aja gitu. Nah, supaya nggak kayak gitu, jadi saya terpikir untuk berganti peran gitu. Jadi kan berkelilingnya ada ke beberapa kelompok. Jadi ketika sudah berkeliling misalkan di 2 kelompok, nanti gantian nih yang awalnya jadi tamu, mereka akan jadi penyajinya gitu. Jadi biar mereka sama-sama merasakan. Ya. Jadi dengan berbagi peran ya tadi ya, jadi misalkan di kloter pertama mereka jadi tamu, kloter kedua tamu, ketiga keempatnya mereka jadi penyaji. Jadi semua sama-sama merasakannya kebagian perannya. Oke. Nah, ada lagi yang mau disampaikan Bu Lia? Sudah sih, mudah-mudahan kendalanya tidak ada yang aneh-aneh. Ya, tadi Bu Lia sudah memikirkan strategi-strategi ya untuk mengembangkan area-area yang ingin dikembangkan di kelas 9 atau 9F ya. Nah, untuk mewujudkan rencana ini bagaimana nih komitmen Bu Lia? Apa yang kira-kira akan Bu Lia lakukan? Komitmennya bagaimana? Untuk mewujudkan pembelajaran itu, yang pertama mungkin saya akan berdiskusi dengan teman-teman MGMP. Jadi nanti akan diskusi kira-kira gimana ya baiknya. Saya cerita dulu, nanti punya rencana begini, mungkin terus minta masukan dari teman-teman yang lainnya gitu. Terus ada yang punya pengalamannya. Iya betul, jadi berbagi informasi, sharing gitu. Siapa tahu nanti bisa diterapkan nanti ketika observasi. Terus selain diskusi tentunya harus menyiapkan segala sesuatu hal yang dibutuhkan ya Bu. Jadi kayak persiapan buat asesmen awal, bikin soalnya, terus bikin modul juga kan supaya runut ya dari awal sampai akhir. Jadi kita punya panduan gitu, terus saling menyiapkan alat-alat yang berkaitan nanti yang dibutuhkan ketika pembelajaran. Tadi kan Bu Lia mau berdiskusi nih ya dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan nih mau rencananya diskusinya? Rencananya kalau nggak besok lusa ya. Harus tanya dulu ke teman-teman yang lain ya. Soalnya observasinya kapan nih? Observasinya minggu depan. Oh iya, masih ada waktu ya untuk mempersiapkan. Nah, tadi kira-kira kalau menyiapkan dari diskusi dengan rekan kan besok ya atau lusa, lihat dari teman-teman juga. Kalau asesmen, kapan nih menyiapkan asesmen, modul dan alat-alat peragam untuk pembelajaran ini kira-kira kapan mau? Kalau untuk perangkat pembelajaran dan lain-lain, kemudian insya Allah nanti malam juga. Iya bisa ya, karena kan tidak berhubungan dengan malam mau Bu Lia siapkan ya segala sesuatunya supaya sudah prepare nanti teman-teman lancar ya observasinya. Nah, kira-kira ada yang bisa membantu nggak siapa gitu atau mengingatkan atau membantu Bu Lia dalam mewujudkan ini semua? Tentunya kita butuh rekan-rekan yang tadi ya, rekan-rekan MGMP itu, jadi masukan-masukan dari rekan sejawat, terus sama bantuan dari anak-anak juga ya, anak-anak di kelas kan kadang kita siap diarahkan ya, harus begini harus begitu. Alhamdulillah ya Bu Lia, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Cukup Ibu, sepertinya mudah-mudahan nanti lancar pas observasi. Iya, kapan nih observasinya minggu depan? Iya, minggu depan hari Selasa. Hari Selasa, oke ya. Terima kasih ya Bu Lia, nanti ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan Ibu doakan, mudah-mudahan observasinya berjalan dengan lancar, semua yang sudah Bu Lia rencanakan tercapai ya gitu. Sampai ketemu lagi di observasi. Iya, terima kasih banyak ya Bu Lia waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa pagi yang agak dingin ya. Dingin untuk mudah-mudahan kalian walaupun tetap semangat belajar. Sudah berdoa belum? Silakan berdoa dulu oleh kalian. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai.
selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 9F hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Maaf ya berarti ya hari ini. Tanggal berapa sekarang? Gimana, sudah siap untuk belajar? Siap. Kalian nggak usah tegang ya, biasa aja, tenang aja ya, nggak akan kenapa-napa kalau dilihatin sama ibu-ibu yang ada di depan ibu, kalau itu di belakang kalian. Ya, Ibu. Kita akan lanjutkan. Kalau dari judulnya kalian sudah lihat, belajarnya adalah bantuan sisi datar. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan. Nah, bagaimana perasaan kamu hari ini? Bisa dipakai handphonenya? Silahkan di scan QR-nya. Nanti ada, kalau tidak salah ada 2 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sudah bisa? Kalau nggak ada kuota, minta ke temennya yang baik, coba yang suka berbagi. Kalau ada yang udah bisa, boleh linknya nanti di-sharekan di grup kelas. Jadi kalian tinggal klik linknya saja. Sudah ada yang bisa? Sudah ada yang bisa? Sudah? Oke, silahkan diisi. Ibu lihat dulu ya. Terus apa lagi? Ada yang udah bisa nyalin nggak? Udah Ibu, udah. Udah? Oke, silahkan dilanjutkan. Kasih waktu 5 menit buat mengisi ya. Oke. Kita lihat yang sudah diisi. Coba bagaimana perasaan kamu hari ini? Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang takut. Takut kenapa ini? Ada yang bingung. Tenang, berisiko baik kok. Ada yang lagi kesel, ada yang bingung, ada yang sedih. Sedih, kenapa ini sedih? Yang jawab sedih siapa? Ini sepertinya Ibu, efek hujan. Karena hujan jadi bawaannya sedih gitu ya. Sudah ada 16 yang mengisi, ada 17. Kalau sudah, nanti kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua ya. Kalian bisa langsung lanjut nggak? Enggak? Oke, Ibu, kita tunggu ya 1 menit lagi. Banyak yang senang ya, alhamdulillah. Yang kesel ini kenapa? Nggak dapat uang jajan atau gimana? Alhamdulillah banyak yang senang ya, yang sedikit, yang sedih ada di posisi kedua. Selanjutnya ada yang bingung, ada yang takut. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Nah, tuliskan 1 emoji yang sesuai dengan perasaan kalian saat ini. So, pilih 1 emoji yang menggambarkan perasaan kalian saat ini. Sudah muncul di kalian? Sudah? Mana emojinya? Ini aja, bisa kan klik emoji di situ. Nah, pilih. Kalian jawabnya dengan emoji 1 NPC. Waduh. Sama juga tahu banget, satu aja. Satu aja, Bu. Satu aja, satu aja. Apa ini? Bantu ini menyala abangku ya. Ini
Sabar, sabar. Kita lihat dulu perkembangan kelasnya ya. Yang pertama adalah apa? Bekerja sama. Kenapa kalian harus bekerja sama? Karena kompak. Karena harus kompak, betul. Nanti kan kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Terus harus percaya diri. Tadi sudah ada 2 orang tuh yang sudah mau bikin ice breaking di depan ya. Terus harus semangat ya. Dan ada yang lemas nanti ya. Terus harus respectnya tidak hanya kepada ibu, tapi kepada siapapun yang ada di depan. Nanti yang teman kalian atau siapapun yang ada di depan. Dan tepat waktu alhamdulillah masuk kelasnya. Tepat waktu dan lengkap ya. Sama sekali di kelas belajar selalu cari lengkap. Nah, kita lanjutkan. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Jadi kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan, bangun ruang isi data dari jaring-jaring yang sudah dibuat. Kemudian yang dinilai apa? Yang dinilai tentu pemahaman materi, kemudian keaktifan saat belajar, bekerja sama saat diskusi dan juga sopan jaga sopan. Alur pembelajarannya, kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian nanti di kelompok itu akan dibagi 2 lagi. Nanti akan ada yang berkeliling dan akan ada yang presentasi. Kemudian nanti akan kembali lagi ke kelompok awal untuk berdiskusi kembali ya. Sekarang kita lihat dulu video yang ada di depan.
sekitar kita itu banyak sekali. Lingkaran bangun ruang atau bukan? Lingkaran bangun apa? Bangun data ya, karena dia tidak bervolume. Kalau yang bentuknya kayak lingkaran tapi bangun ruang apa? Betul. Dan nanti yang kerucut, jajan-jajan bangun ruang bukan? Ya, jadi nanti bola, kerucut, dan tabung akan kita pelajari setelah bangun ruang sisi dasar. Nah, pernah lihat gambar-gambar yang ada di depan ini enggak? Ini apa? Otak. Apa? Betul. Ya, kalau ini? Yang pernah kemah semua belum? Ya, sudah pernah belum? Bisa belum? Udah? Pernah kemah? Udah? Nah, ini apa? Menurut kalian kulkas fungsinya apa? Pasang panjang. Ini ada nih ada apa? Betul. Ini apa? Yang ada di mesin apa? Prisma atau limas? Nah, ini ada akuarium. Yang di rumahnya punya akuarium siapa? Ada. Akuarium ini bentuknya apa? Kalau yang di gambar ini bentuknya ya, tapi bisa jadi mungkin kalau yang di rumah ada yang punya bentuknya kubus juga bisa jadi ada ya. Jadi ini adalah contoh-contoh yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Ingat-ingat ya, bangun ruang sisi datar. Kalau yang tadi disebut ada tabung, kerucut, dan bola itu nanti kita akan pelajari di bangun ruang sisi lengkung. Ya. Nah, kita sebelum lanjut untuk berkelompok, silakan kalian mengerjakan asesmen awal dulu. Bisa di scan QR-nya. Oh, nanti kalau udah ada yang bisa linknya sudah dapat, boleh di-share di grup kelas kalian. Oke, nama dan kelas kalian, namanya nama asli ya, jangan nama panggung, jangan nama samaran, atau jangan jadi statement gitu, udah nggak ada ya. Jadi kelas semua sudah. Masih ada yang belum scan barcode-nya? Kalau yang udah dapat listnya boleh di-share ke grup kelas. Langsung kalian mulai aja. Langsung bisa, langsung dikerjakan. Kalian sudah selesai mengerjakan asesmen awal. Nah, silahkan berkelompok sesuai dengan nama-nama yang ada di depan. Itu tentukan ya, kelompok 1 di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silahkan berpindah sesuai dengan kelompok yang ada di depan. Di bawah kertas dan jaring-jaringan sudah kalian buat. Sudah nyaman semuanya? Ya, oke. Coba di pertemuan selanjutnya itu kan sudah kalian untuk membuat apa? Membuat jaring-jaring. Coba jaring-jaringnya diangkat dulu. Mana yang mau cek kelompok 1 jaring-jaringnya mana? Ini jaring-jaring. Oke, kelompok 2 jaring-jaringnya mana? Oke, kelompok 3. Oke, 4, 5. Sudah bikin semua ya jaring-jaringnya. Terus, Ibu minta bikin apa lagi waktu itu? Bikin miniatur. Coba kalau 1 udah selesai belum? Masih 1. Ini Bu, belum jadi ya. Kelompok 2 sudah bikin?
Ini udah selesai belum? Kan kemarin ibu mintanya kalian membuat miniatur yang terdiri dari minimal 2 bangun, 2 ibu lihat ada yang 2, ada yang 3 bangun ruang, nanti bisa diselesaikan nanti ya yang dua ini ya. Sekarang waktunya adalah kalian untuk menentukan luas permukaan dari jaring-jaring yang sudah kalian buat. Tiap kelompok punya jaring-jaring masing-masing, betul? Kelompok 1 bikinnya apa kelompok 1? Bikin jaring-jaring apa kelompok 1? Kubus. Kelompok 2? Kubus. Kelompok 3? Kalau kelompok 4? Apa? Kelompok 5 ini apa? Segi 3. Itu kan kalian mencari luas permukaan dari jaring-jaring yang sudah kalian buat ya. Silahkan dicek lagi sampai dikeliling nanti apakah sudah betul atau belum nanti ya. Kelompok 6. Ada berapa sisi ini? 4 bangun 2
Kasih luas permukaan yang kalian butuhkan ketika membuat miniatur di kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Ya, yang itu yang masih banget ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, let's say alhamdulillah together. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman 9F. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah agak sedikit. Padahal lagi panas ya cuacanya, tapi agak flu ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Lia. Ya Bu Lia, kita hari ini kan sudah dijadwalkan mau coaching ya. Alhamdulillah Bu Lia sudah melakukan pembelajaran di hari Selasa ya, tanggal 10 September. Jadi tujuan coaching kali ini kita akan melakukan kita akan melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah Bu Lia lakukan di observasi ya. Oke, selanjutnya menurut Bu Lia sendiri nih setelah melakukan pembelajaran apa yang Bu Lia rasakan? Menurut Bu Lia pembelajaran yang sudah Bu Lia lakukan bagaimana? Alhamdulillah hari Selasa sudah observasi bersama itu juga rencana yang sudah dibuat itu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Jadi anak-anak belajar juga mereka enjoy dengan kehidupan kelas. Jadi alhamdulillah sejauh itu rencananya sudah sesuai. Ya berarti pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu sudah sesuai dengan rencana ya. Alhamdulillah anak-anaknya enjoy melakukan pembelajaran. Kalau ketercapaian tujuan pembelajarannya bagaimana? Kalau tujuan pembelajarannya, perhatian tujuan pembelajarannya menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan bangunan yang disediakan dari hasil tes akhirnya. Jadi di akhir itu kan ada anak-anak mengerjakan tes akhir untuk mengecek apakah mereka bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan juga. Alhamdulillah kalau dari hasilnya mereka mayoritas sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan luas permukaan. Jadi tujuan pembelajarannya alhamdulillah tercapai. Alhamdulillah. Jadi hasil tes akhirnya menunjukkan mayoritas sudah bisa menyelesaikan ya permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan. Nah kalau dipresentasikan kira-kira berapa nih Bu ya presentasi anak yang mayoritas hasilnya di 85%. Nah, biasa ya 85% siswa sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah menurut Bu Lia nih yang sudah memuaskan selain tercapainya tujuan pembelajaran apa lagi? Selain tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, saya melihat anak-anak kemarin belajarnya juga senang ya di kelas, terus mereka menikmati pembelajarannya karena mungkin yang kemarin itu hal baru dan mereka mungkin sebelumnya belum pernah melakukan pembelajaran yang mereka harus tulis di kelompok lain. Biasanya kan kalau presentasi satu kelompok perwakilan ke depan terus gantian, dan sekarang kemarin mereka bergantian berkeliling kelompok. Itu ketika ditanya refleksi juga hal yang paling menggunakan dari mereka itu ketika keliling-keliling kelompok itu. Jadi kemarin itu kan Bu Lia menggunakan metode TSTS ya, to stay to strain ya. Jadi anak-anak keliling-keliling ke semua kelompok ya, ada 5 kelompok ya ya. Jadi dari menurut Bu Lia yang sudah memuaskan itu dari hasil refleksi juga terlihat bahwa anak-anak itu senang ya menikmati pembelajaran, kemudian di proses kelilingnya itu mereka merasa happy ya, merasa menikmati. Dan mungkin ini hal baru juga buat mereka di pembelajaran sebelumnya, mungkin mereka belum pernah pakai model itu ya. Jadi kok gini sekarang ya mungkin seperti itu. Jadi ada ketertarikan mungkin ya, ada ketertarikan ketika
ketika Bulia menyajikan pembelajaran yang katakanlah baru bagi mereka, jadi inovasi juga gitu ya. Alhamdulillah ya seperti itu. Nah, baik, kalau sudah banyak yang memuaskan, tapi mungkin apakah masih ada siswa yang kesulitan juga? Kalau kesulitan pasti ada ya Bu ya, apalagi kan kemarin itu ada pembagian peran tuh, mereka ada yang keliling, ada yang berjaga di kelompoknya. Nah dari tiap kelompok itu pasti ada aja yang suka apa namanya mengandalkan temannya yang dirasa lebih mampu dibanding tenang aja ada yang ini gitu kan, suka kayak gitu ya. Nah kemarin juga masih ada yang seperti itu, tapi ada juga yang kelompok yang ketika temannya tidak bisa dibimbing oleh teman yang lain bisa seperti itu. Berarti salah satu yang masih sulit itu masih ada ya beberapa mungkin. Persentasinya kira-kira berapa nih? Sekitar 10-15%. Masih sedikit ya yang siswa yang masih sering mengandalkan orang lain, yang masih nggak mau gitu ya. Biasa sedikit. Tapi sudah diarahkan ke tutor sebayanya. Iya. Nah kalau itu kesulitan dari siswa ya Bu ya. Kalau kesulitan dari ibu sendiri mengolah pembelajaran kemarin di observasi, apakah ada kesulitan? Kalau dari saya sendiri, karena alhamdulillah sering ngobrol dengan teman-teman di MGMT, jadi banyak masukan-masukan juga dari teman-teman MGMT. Saya rasa kalau kesulitan dari saya sendiri, alhamdulillah tidak ada. Mungkin sering ngobrol, ini baiknya gimana, sering masukan gitu. Jadinya alhamdulillah perencanaannya sesuai. Ya kalau anak-anak ada masalah dan lain-lain kayaknya wajar ya Bu ya ketika ada kelas. Jadi alhamdulillah ya dari ibu sendiri merasa tidak ada kesulitan, kalaupun yang muncul kesulitan dari siswa ya itu suatu hal yang wajar ya, dari kesemuanya mungkin ada segelintir siswa yang belum bisa fokus gitu. Nah, apa kira-kira nih alternatif untuk mengatasi kesulitan siswa? Mungkin karena dari pihak ibu merasa tidak ada kesulitan, siswa masih ada ya, kira-kira alternatif apa untuk mengatasi kesulitan siswa yang tadi itu masih suka mengandalkan orang lain? Ya karena masih ada siswa yang mengandalkan temannya, mungkin nanti akan mencoba untuk ada penilaian antar teman gitu. Ya jadi setiap orang akan menilai temannya juga, jadi dia tuh tahu dia sedang menilai orang lain, jadi dia mudah-mudahan dengan adanya hal tersebut mudah-mudahan jadi dia memberikan yang terbaik dan tidak mengandalkan temannya, karena tahu aku dinilai juga nih sama yang lain, jadi aku juga harus bisa aktif seperti yang lain. Jadi kalau selama ini mungkin Bulia penilaiannya hanya dari guru aja ya. Nah nanti mungkin melihat anak yang masih mengandalkan orang lain, Bulia akan melakukan penilaian akan sejawat gitu ya. Jadi anak-anak itu udah sama teman juga dinilai, jadi saya tuh harus menunjukkan performa terbaik gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Nah kalau apakah untuk pertemuan berikutnya Bulia sudah merencanakan apa mungkin pertemuan berikutnya melihat dari hasil referensi selama untuk pertemuan selanjutnya, karena kan materi akan berganti lagi ya, sudah bukan 2 permukaan lagi, jadi mungkin nanti akan dipakai model atau metode yang berbeda lagi supaya anak-anak juga kan kemarin belajar sama Bulia, belajarnya pakai STS nih, nanti pertemuan selanjutnya apalagi, nah gitu. Jadi mencoba memberikan hal yang baru lagi nanti ke siswa, karena kan bisa jadi nanti materi selanjutnya nggak pas nih pakai metode PSTS, itu harus disesuaikan juga antara tujuan pembelajaran itu apa, materi apa, terus penyampaian metode materi seperti apa. Jadi tidak semua model atau metode bisa cocok ya di semua materi. Jadi untuk pertemuan berikutnya Bulia akan memikirkan lagi, mungkin ya merencanakan lagi kira-kira yang cocok apa, yang menarik untuk anak-anak apa ya seperti itu. Nah selain itu, selain rencana untuk pertemuan berikutnya, mungkin Bulia punya rencana untuk pengembangan diri yang lainnya, melihat misalkan tadi nih dari refleksi tadi Bulia masih ada kesulitan di siswa, kira-kira Bulia harus mengembangkan diri ke arah yang mana, mungkin ada rencana dari Kalau rencana untuk mengembangkan diri pasti kita harus terus mau belajar ya Bu ya, kan perubahan itu selalu ada, kita harus mau
depannya ya. Jadi saya pribadi pengennya terus belajar hal-hal yang baru terutama supaya bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan tentunya buat anak-anak. Jadi nanti pengennya kayak ikut workshop yang memang sesuai dengan yang diperlukan misalkan gitu. Terus sekarang di PNM juga banyak ya Bu ya, contoh-contoh dan lain sebagainya, bisa belajar secara mandiri dari PNM juga. Terus kan informasi sekarang juga mudah didapat ya, ada dalam genggaman, jadi itu harus selalu belajar. Ya, beliau sudah merencanakan aktivitas pengembangan diantaranya workshop ya, yang berhubungan mungkin dengan pembelajaran ataupun mungkin dengan psikologi anak gitu ya, terhadap anak-anak siswa SMP kira-kira seperti apa. Kemudian karena di PMM juga sudah banyak, beliau juga mau belajar mandiri ya dari PMM. Kira-kira tujuan yang hendak tercapainya apa nih Bu dari workshop tadi? Kalau pengembangan diri ya Bu ya, kan nanti kalau kita punya hal yang baru, punya pengetahuan yang baru, bisa diterapkan di kelas gitu. Tujuannya pasti kalau dulu kan pengen siswanya mendapatkan pembelajaran yang memang bisa memfasilitasi apa yang mereka butuhkan di kelas gitu. Jadi tujuannya lebih ke untuk pengembangan kualitas pembelajaran ya, gitu ya. Ya, kira-kira dari kuliah sendiri nih ukuran keberhasilannya apa nih? Kalau ingin menerapkan atau meningkatkan kualitas pembelajaran melalui workshop, menurut kuliah ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya berarti saya nanti akan tanya ke anak-anak nanti Bu, setiap pertemuan gitu ya, kan sering nanya gimana pembelajaran sama hari ini. Nah kan ada tuh mereka akan memberikan kesan yang beragam gitu. Jadi refleksi dari peserta didik ya. Jadi ukuran keberhasilan dari apa yang akan dia kembangkan itu adalah refleksi peserta didik ya, apakah banyak yang positifnya atau bahkan mungkin negatifnya ya, mudah-mudahan positifnya refleksi pembelajaran. Siapa nih yang bisa mendukung dia melakukan itu kira-kira? Yang mendukung itu menenangkan diri. Tentunya teman-teman guru ya, teman-teman guru yang selalu saling memberikan motivasi, saling mengingatkan gitu. Jadi butuh sekali dukungan dari mereka. Kemudian dari pimpinan juga, kalau misalkan mau ikut workshop harus izin dulu ya, kalau nggak diizinin kan gimana gitu ya. Jadi harus ada dari pimpinan juga. Terus tentunya anak-anak juga kan, kita perlu anak-anak juga kan di kelas, jadi butuh seluruh yang ada di sini gitu. Sekolah ya, dari mulai sejarah, kepala sekolah maupun peserta didik ya. Kapan nih kira-kira dia mau merencanakan ikut workshop itu? Barangkali sudah ada rencana. Pengennya sih secepat ini ya Bu ya, mungkin minggu depan atau bulan depan Bu ya. Biasanya kan suka ada di PMM itu ada jadwal workshop apa gitu kan di Komdel ya, di Komdel itu nanti kadang tiap hari suka ada, nanti disesuaikan dengan apa yang ingin saya kembangkan. Berarti yang belajar mandiri dari PMM juga sama ya, tujuannya, ukuran keberhasilannya juga mungkin sama ya, karena beliau ini mengharapkan dari kegiatan workshop dan belajar di PMM ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya. Alhamdulillah ya beliau mulia sekali tujuannya. Terima kasih. Meningkatkan kualitas pembelajaran ya, masih ya mungkin tidak banyak juga ya yang bertujuan. Alhamdulillah beliau sudah punya keinginan seperti itu ya. Nah, kan nanti beliau nih mau melakukan pengembangan diri. Kapan nih kira-kira saya bisa lihat pembelajaran beliau lagi yang sudah lebih hebat lagi gitu ya, dari hasil beliau merefleksikan pembelajaran yang tadi, dari hasil beliau mungkin belajar sendiri di PMM ataupun di workshop. Kapan nih saya bisa lihat lagi gitu ya pembelajaran beliau lagi, mudah-mudahan bulan depan, sekitar bulan Oktober ya.
mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti di bulan Oktober sesuai rencana ya Bu ya sudah ada pengembangan gitu dari hasil refleksi pembelajaran sekarang. Mudah-mudahan kualitas pembelajarannya bisa lebih baik sesuai dengan yang Bu ya harapkan dan rencana yang sudah direncanakannya nanti bisa tercapai. Ada lagi mungkin Bu ya yang ingin disampaikan? Sudah, terima kasih Ibu sudah membantu membimbing. Sama-sama Ibu, terima kasih juga atas waktunya dan kesempatannya. Saya juga banyak belajar dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, banyak inspirasi buat saya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.